Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas perkuliahan mengenai reduksi state, finite state automata. Mungkin yang ini masih reduksi. Reduksi ini adalah pengurangan dari satu state, ya. Jadi state yang jumlahnya misalnya 2 state bisa menjadi satu state, tapi tanpa merubah arti atau merubah dari mesin tersebut. Artinya tidak merubah adalah misalnya state awal dikatakan si mesin automata menerima dari suatu inputan string, maka reduksi tersebut ya, dia tetap bisa dikatakan menerima dari string tersebut, ataupun sebaliknya, misalnya string itu menolak, begitu direduksi state itu juga menolak. Nah, perlu dilakukannya reduksi state ini adalah untuk menyederhanakan suatu proses ya, logiknya dari suatu string yang diterima untuk mengatakan bahwa string tersebut diterima atau ditolak. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat ada dua state, di mana kita lihat ini dua-duanya adalah state akhir. Kita kasih input 0, dia mencapai state akhir. Ini pun input 0, dia juga mencapai state akhir. Maka state ini bisa kita reduksi. Reduksi ini menjadi seperti ini ya, cukup dengan satu state, dia kasih input 0, dia sudah mencapai state akhir. Nah, kalau state-nya sederhana, mungkin ya, bisa dengan cara yang sederhana langsung kita tebak apa reduksinya. Tapi kalau state-nya jumlahnya cukup banyak, kita harus ada menggunakan satu metode tertentu. Nah, di sini salah satu teknik yang digunakan adalah state ya, bahwa state yang bisa direduksi ya, di sini state yang bisa direduksi adalah state yang dapat dibedakan atau distinguishable. Jadi ada dua nanti ya, dan ada juga state yang tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Nah, ini kalau indistinguishable, maka dia tidak dapat disederhanakan. Nah, bagaimana state itu distinguishable atau indistinguishable? State dikatakan indistinguishable atau tidak dapat dibedakan jika W adalah elemen dari sigma, ini asterik ya, berarti maksudnya asterik itu kan sebenarnya mewakili dari suatu transaksi ya. W ini adalah suatu inputan ya. Ya, jadi satu string ya, W ini satu string, elemen dari asterik ya. Nah, maka di sini epsilon ya, epsilon key ya, kita inputkan dengan W ya, key itu berarti state-nya, inputkan dengan W berarti sigmanya. Nah, ini W ini mewakili dari sigmanya ya. Nah, adalah elemen dari F. Nah, F ini adalah state akhir. Kemudian kita ganti ya. Nah, jadi state-nya state namanya Q, ini state namanya P misalnya. Maka P ya, kita inputkan dengan W adalah juga bukan elemen dari F.
Ya, jadi ini maksudnya adalah key sama P ini adalah state ini. Misalnya ini kita anggap ini key, ini P. Bisa nggak sih dua state ini disatukan? Nah, ini nanti diuji dengan persamaan ini. Ini misalnya ini Q, ini berarti ini Q, ini adalah P, ini adalah P. Inputkan, maka katakan bahwa ini indistinguishable ya. Nah, bisa juga terjadi case seperti ini ya. Epsilon Q atau state kita inputkan dengan suatu nilai W, menghasilkan adalah dia bukan elemen F. Nah, kemudian P W ini juga bukan elemen F. Jadi ini kita inputkan satu nilai, ini inputkan satu nilai, ini Q, ini P. Kalau ini elemen, jadi dia tidak dapat dibedakan kalau ini diinputkan dengan satu nilai. Ini misalnya 0, ini 0, dua-duanya menuju state akhir. Atau ini tidak menuju state akhir, ini pun tidak menuju state akhir. Maka state itu dikatakan indistinguishable. Nah, state yang indistinguishable ini adalah state yang nanti kita bisa satukan. Ya, tadi saya koreksi di depan, jadi ini yang bisa disatukan. Nah, jika state dikatakan distinguishable atau dapat dibedakan, nah, maka dengan W adalah elemen dari satu sigma, ya, satu sigma, kita inputkan ini dengan W, ini adalah elemen F, sedangkan ini P dengan W bukan elemen F. Nah, jadi Anda lihat ya, ini berbeda. Ya, jadi kalau ini sama, jadi kalau ini berbeda ini maka dikatakan distinguishable. Maka ini state yang tidak bisa disatukan. Nah, dengan pendekatan seperti ini nanti kita akan melakukan pengujian terhadap state-state ini. Mana state-state yang bisa disatukan ataupun tidak bisa disatukan. Bagaimana rangka penggunaan tadi untuk menjadi satu state finish automata? Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya.